Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini, ini adalah grand opening yang akan kita buka, yaitu Think Smart. Nah, Think Smart di sini adalah podcast yang dimiliki oleh SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro. Sedikit menjelaskan terkait dengan podcast Think Smart di sini, bahwa di sini mengangkat yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yang berarti sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Semoga setelah melihat podcast ini akan menjadi manfaat bukan hanya saya sendiri sebagai MC dan juga kepada semua yang menonton maupun yang mendengarkan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya adalah Ustadzah Ayun. Nah, di sini nanti saya sebagai MC dan saya ditemani oleh Ustadz yang di sini mungkin kalian tidak asing lagi, yaitu mungkin sudah kenal ya. Nah, ini ada Ustadz Ziul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadzah. Ini adalah selaku koordinator Tahfidz yang ada di SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro. Nah, selama sekitar 30 menitan nanti kita akan bersama-sama cari tahu terkait dengan tahfidz atau program tahfidz yang ada di SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro. Bagaimana sih triknya, kemudian metodenya, kemudian alumninya, ini sudah persebaran di mana aja dan target hafalan mereka itu berapa. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Ustadz kira-kira ke pemirsa terkait dengan nama Ustadz, kemudian mengampu apa saja. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Ustadzah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh Dewan Asatidz SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu bertatap muka ya dalam acara ini ya, itu merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Ini tadi kita perkenalkan dulu ya. Perkenalan dulu. Baik. Nama saya insya Allah sudah tidak asing lagi. Perkenalkan, nama saya Ziul Arif, Ustadz yang mengampu di bidang tahfidz di SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro, sekaligus koordinator di bidang kurikulum ketahfidzan. Ya. Sudah berapa tahun Ustadz? Alhamdulillah sejak mulai awal Ustadzah, awal berdiri SMP sini. Baik, berarti sekitar 2020 ya Ustadz ya? Iya, nah, sekitar 2020. Itu 2020 pada saat itu masih adanya COVID. Iya, betul. Nah, COVID. Jadi ini adalah salah satu usaha beliau ketika beliau juga termasuk ikut dalam mendirikan sekolah ini guys Ustadz. Nah, terkait dengan koordinatornya, nanti selanjutnya kita akan tanya-tanya nih terkait dengan apa saja yang ada di dalam program SMP TQ Pangeran Diponegoro. Nah, pertanyaan yang pertama Ustadz, SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro di sini adalah terkenal dengan tahfidznya, karena tanpa kita ketahui bahwa nama SMP TQ itu juga ikut ke dalam tahfidznya, karena di situ sudah tertera bahwa SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro. Nah, seberapa optimisnya, dan kemudian yang kedua adalah metode apa saja yang digunakan
ketika mengajarkan kepada anak-anak SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro. Boleh dijelaskan Ustadz atau mungkin diceritakan dengan santai? Ya, baik, terima kasih Ustazah. Kita langsung memasuki ya metode apa. Alhamdulillah wa syukrillah karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya Allah menurunkan Al-Qur'an ya, dan di situ Allah akan menjaganya. Alhamdulillah SMP Tahfidzul Quran ini memang dari awal itu berkomitmen untuk siswa-siswi yang ingin menghafalkan Al-Qur'an. Dan di sini insya Allah sudah jalan dari mulai tahun 2000 sampai sekarang. Alhamdulillah untuk metode pembelajarannya di sini menggunakan metode pembelajaran takrir. Ya. Jadi metode ini memang kita pakai di SMP ini karena pembelajaran takrir, metode takrir itu adalah mengulang-ulang. Jadi cara menghafalkannya itu cukup diulang-ulang. Jadi Al-Qur'an itu ketika dihafalkan ya itu istilahnya tidak harus orang pintar itu yang bisa menghafalkan Al-Qur'an. Tidak harus seperti itu. Siapapun itu bisa menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Terus bagaimana caranya? Tadi ya menggunakan takrir, yaitu mengulang-ulang ayat yang mau dihafalkan. Jadi siapapun itu. Nah, dengan metode seperti itu alhamdulillah anak-anak hari demi hari, waktu demi waktu, istilahnya bulan demi bulan, dengan sedikit demi sedikit insya Allah alhamdulillah sudah banyak yang bisa dalam menghafalkan Al-Quran. Karena hafalan Al-Quran itu sangat penting sekali. Nah, sebagai pondasi kita, apalagi ya kita sebagai umat Islam, istilahnya nanti ketika kita berada di masyarakat, ya, terus kita berada di lingkungan keluarga, kita nantinya yang akan menjadi imam, ya, menjadi imam buat keluarga maupun imam bagi masyarakat sekitar. Ya, itulah pentingnya membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan benar. Ya, insya Allah di SMP sini hafalan-hafalan Al-Quran akan dipantau atau dibimbing langsung oleh ustadz dan ustadzahnya yang sudah bersyahadah tahfidz. Masya Allah. Berarti memang sudah ada kurikulumnya ya Ustaz, iya, ya. Betul. Ada kurikulumnya yang sudah tertata. Kemudian di sini juga tenaga pendidiknya yang benar-benar sudah bersyahadah, seperti itu. Bahkan hampir rata-rata dari pengampunya itu juga sudah hafal juz 1 sampai 30 Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, itu adalah salah satu metode yang digunakan di SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro. Jadi anak-anak tidak perlu takut terkait dengan bagaimana nih kira-kira ketika saya masuk ke SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro, apakah aku bisa menghafal Al-Quran? Karena insya Allah di sini sudah dijamin terkait dengan kurikulumnya, programnya, dan juga pengampunya. Kemudian yang kedua nih Ustadz, nah terkait dengan program tahfidz ini itu biasanya kan ada targetnya, okay? Iya, betul, ada target hafalannya, kemudian ada problemnya juga, kemudian ada rintangan dan tantangannya juga terkait dengan program tahfidz ini. Yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan target, kira-kira anak-anak itu bisa ditargetkan berapa juz, dan kemudian apabila anak-anak yang tidak bisa mengikuti, langkah selanjutnya itu bagaimana Ustadz? Iya, baik, terima kasih.
ini tadi yang ditanyakan tentang target. Nggih, betul. Alhamdulillah untuk target di SMP sini memang sudah disusun dari tahun ke tahun, dari mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9, di kelas 7 nanti itu targetnya berapa, kelas 8 berapa, kelas 9 berapa, itu insya Allah sudah terstruktur semuanya. Jadi targetnya ketika pagi itu anak-anak harus menghafalkan, menyetorkan hafalan. Karena di SMP sini insya Allah untuk ngajinya insya Allah alhamdulillah sudah terjadwal secara istiqomah. Dan yang paling penting dalam menghafal Al-Quran itu adalah keistiqomahan. Ya, terutama istiqomah dalam waktunya. Alhamdulillah ini dari pembelajaran di SMP sini dimulai misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat itu sudah tersusun secara waktunya juga istiqomah. Nah, insya Allah disitulah nanti waktu berganti waktu, hari berganti, insya Allah tercapai targetnya. Jadi untuk target setiap tahun itu bervariasi. Untuk yang kelas 7 2 juz, nanti kelas 8 lagi ada 4 juz, nanti selanjutnya sampai kelas 9. Jadi kita tidak perlu takut, khawatir nanti kalau tidak bisa bagaimana. Nah itu kita tidak perlu, itu hati kita dan perasaan kita itu takut. Nah seperti perasaan-perasaan seperti itu kita hilangkan. Nah, karena tadi Allah sudah menjamin, ya insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, ya seperti itu. Itu Allah sudah berjanji. Kemudian tadi di dalam cara menghafalnya tadi kan ada targetnya. Ya, kita target sudah kita tentukan, dan cara praktek menghafalkannya juga kita latih. Bagaimana toh cara menghafal Al-Quran itu dengan mudah, dengan menyenangkan. Nah itu ya, yang pertama ya kita harus senang dulu. Nah itu yang paling penting, kita harus senang, happy betul, harus happy. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menghafal Al-Quran, jangan lupa diniati dengan doa. Yang paling penting itu adalah doa. Senang, kemudian doa. Hatinya ingin bersungguh-sungguh untuk menghafalkan, kemudian jangan lupa disertai dengan doa. Insya Allah kalau hati kita senang ya, terus kita yakin, insya Allah hafalan itu mudah. Jadi itu. Karena di dalam Al-Quran sudah sebenarnya Al-Quran yang dipakai di SMP Tahfidzul Quran itu kita memakai Al-Quran penerbit Cordoba yang di situ di dalam satu halaman terbagi menjadi 3 blok. Terbagi menjadi 3 blok, dan di situ ada cara-caranya. Yang pertama, cara ketika kita menghafal Al-Quran, yang pertama adalah fokus. Fokus pada ayat yang mau kita hafalkan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah fokus, ini yang paling penting ini. Yang paling penting. Nah, setelah kita fokus ayat yang mau dihafalkan, yang kedua adalah tidak pegang HP. Alhamdulillah ini di sekolah kita tidak bawa HP ya anak-anaknya. Jadi tidak itu sangat membantu sekali. Ya, jadi fokus, kemudian tidak pegang HP. Kemudian selanjutnya adalah mulai proses menghafal. Ya, dari ayat demi ayat. Nah itu dengan diajarkan oleh para guru-guru yang sudah bersertifikat, insya Allah nanti hafalan akan mudah. Ya, seperti itu. Jadi ketika nanti di rumah misalkan nih mau menghafal sendiri, ya, jadi yang perlu diperhatikan tadi adalah itu fokus. Setelah fokus tadi
Yang kedua adalah tidak pegang handphone. Karena handphone itu sangat berpengaruh. Nah, contohnya jangan sampai nih nanti ketika kita menghafal baru buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ada telepon, dindung atau WA ada ya itu sangat mengganggu. Lah bagaimana supaya target kita ini ya kita kan sudah punya target nih. Aku targetnya hari ini mau setoran 1 halaman. Nah, supaya target itu tercapai. Nah itu salah satunya ketika proses menghafal HP itu jangan sampai diumpetin dulu. Diumpetin dulu ya Ustaz ya. Jangan sampai diaktifkan kalau bisa. Nah, jadi fokus di situ. Insya Allah nanti kalau kita bisa menerapkan seperti itu, insya Allah target-target yang ada di targetkan sekolah, target pribadi kita insya Allah nanti akan tercapai. Tercapai lancar. Jadi yang pertama kita harus fokus. Betul. Kemudian yang kedua hilangkan, dalam istilah anak sekarang itu namanya adalah setan gepeng Ustaz. Nah salah satunya adalah HP, karena ketika kita sudah fokus sama HP itu pasti akan lupa waktu, lupa sholat. Kemudian anak-anak sekarang itu dihadapkan dengan yang namanya sosial media. Betul. Itu suka scroll jadi sampai lupa diri. Bahkan yang kita takutkan adalah ketika penggunaan HP-nya itu tanpa pengawasan orang tua ya Ustaz ya. Betul, itu yang sangat berbahaya itu. Betul. Jadi kalau kalian ya pengen menghafal Al-Quran tapi kalian tetap masih memberatkan yang namanya handphone atau gadget itu, maka dijamin sampai kapanpun ketika kalian mau fokus hafalan itu pasti akan terganggu gitu ya Ustadz ya. Nah itu. Nah kemudian terkait dengan aktivitas Ustadz Ziul setiap hari itu, Ustadzah itu kadang sering mendengar Ustadz Ziul ini muadzin ya. Nah muadzin di masjid. Nah mungkin anak-anak laki-laki yang biasa sholat Jumat di sekitaran sekolah sudah biasa mendengar suaranya Ustadz Ziul. Coba Ustadz boleh mungkin bisa bukan mengumandangkan adzan ya, nanti takutnya kita nanti malah mau sholat asar atau mungkin sholat duhur. Jadi boleh Ustadz bersolawat atau mungkin melantunkan ayat suci Al-Quran. Jadi anak-anak biar memberikan semangat dan mencarger mereka untuk ini loh, menghafal Al-Quran itu mudah dan membuat kita senang. Boleh Ustadz? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya kita sholawatan saja. Boleh. Semoga dengan sholawat ini kita dapat berkah dari Al-Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma alhamna bil Quran. Masya Allah. Semoga kita mendapatkan berkah dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena sejatinya memang Al-Quran itu adalah
pedoman hidup kita. Entah itu bagaimana kalau misalkan nih tidak ada Al-Quran mungkin di pikiran dan di hati kita, mungkin kehidupan kita sudah kacau gitu ya Ustadz ya. Nah kemudian pertanyaan terakhir Ustadz, terkait dengan beberapa target kemudian metode yang sudah tadi dijabarkan. Nah kira-kira nih alumni, nah ini biasanya adalah ketika mereka sudah melewati fase di kelas 7, kemudian di kelas 8 dan di kelas 9, kemudian untuk lulusannya bagaimana Ustadz? Terkait dengan hafalannya atau mungkin setelah dari sini mereka melanjutkan hafalannya kemana saja? Iya, oke, baik. Alhamdulillah ya dari mulai sejak berdiri sampai sekarang sudah banyak alumni nih ya yang istilahnya setelah lulusan dari sini mereka melanjutkan, ada yang berbagai pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ada kemarin itu ada yang sudah sampai berapa ya? Ada yang sudah sampai 27 juz juga ada. Ada yang 28 juga sudah ada yang bervariasi, ada yang 15, ada yang 17, ya bervariasi. Alhamdulillah dengan ketekunan mereka, dengan kesungguhan mereka dalam ingin mencapai targetnya dan ingin membahagiakan orang tuanya. Jadi orang tua itu pengennya anaknya pengen menjadi orang yang hafid Quran, orang yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Misalkan ya sudah sampai segitu ya sudah dapat 17 juz, 20 juz yang tadi. Alhamdulillah kan tinggal beberapa ini ya, tinggal beberapa juz saja. Alhamdulillah kemarin saya dapat kabar itu alhamdulillah Ustadz sudah sudah hafal 30 juz ya. Itu sudah tadi tuntas ya Ustadz ya. Alhamdulillah mereka melanjutkan setelah sini kan ada yang melanjutkan di pondok pesantren itu yang di situ juga nyambung hafalan Al-Qur'annya. Alhamdulillah dapat kabar baik, alhamdulillah ya bisa menyelesaikan. Semoga saja alumni yang menyelesaikan hafalan Al-Qur'an termasuk digolongkan termasuk orang yang ahli Al-Qur'an dan bisa bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi keluarganya dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah banyak sekali alumni. Jadi saya belum bisa menyebutkan satu persatu. Dan saking banyaknya ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya kemarin itu ada beberapa siswa itu yang di kelas 8. Yang kelas 8 itu sudah menuntaskan ya dari target sekolah. Ya, target sekolah itu kan berapa ya? 15 juz. Alhamdulillah. Iya, target sekolah itu sampai kelas 9 itu 15 juz. Alhamdulillah di kelas 8 dia sudah selesai target, kemudian dia mendapatkan beasiswa tahfidz. Masya Allah. Ya, jadi mendapatkan beasiswa tahfidz di kelas 9. Ya, alhamdulillah itu. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya kita merasakan di dunia saja ya Ustaz. Insya Allah nanti manfaatnya juga di akhirat juga terkait dengan program-program ini, karena memang pada zaman sekarang itu memang anak-anak harus kita pedomankan dan kita harus pegangkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita lihat pada zaman sekarang itu Masya Allah, tanpa kita harus mengawasi dan kita berikan pedoman, maka anak-anak entah itu bagaimana ke depannya. Ya, jadi ingat terkait dengan yang sudah kita perbincangkan tadi, bahwasannya ada beberapa metode, ada beberapa target dan juga alumni yang ada di SMP Tahfidzul Quran, insya Allah nanti bisa memberikan manfaat bukan hanya bagi diri kita, kemudian lingkungan sekitar, orang tua, insya Allah semuanya adalah manfaatnya. Dan tak lain dari pola ini bahwa keberhasilan ketika kita menghafal Al-Quran itu adalah
restu dari orang tua, kemudian yang kedua adalah guru-guru kalian yang insya Allah nantinya akan menjadi penyemangat dan juga terkait dengan niatan yang akan kalian lakukan ketika di awal bahwa bismillah saya akan menghafalkan Al-Quran dengan penuh semangat dan juga dengan kebahagiaan. Begitu Ustadz terkait dengan podcast kali ini, semoga bermanfaat bukan hanya untuk obrolan ini saja tetapi juga untuk semuanya nantinya yang juga akan menyaksikan dan juga akan mendengar podcast ini. Semoga siapapun yang mendengar dan juga melihat podcast ini, anak-anak menjadi tergugah untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menjadi senang ketika dia menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah anak-anak bisa mengetahui bahwa SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro mempunyai program Al-Quran yang insya Allah nantinya akan memberikan kemudahan bagi anak-anak dan juga orang tua. Begitu, terima kasih sebelumnya Ustadz. Semoga di lain waktu atau mungkin di lain hari kita akan berjumpa lagi. Mungkin dengan tema atau mungkin topik yang berbeda yang semakin seru insya Allah. Sekian dari saya MC yaitu Ustadzah Ayun dan narasumber kita yaitu Ustadz Ziul. Dan sampai jumpa lagi, semoga kita bisa bertemu lagi di podcast Think Smart. Terima kasih SMP Tahfidzul Quran Pangeran Diponegoro. Totalitas tanpa batas mumtaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.